Para sahabat sebangsa dan setanah air, situasi pasca pemilu begitu tenang. Ini disebabkan sebagian besar masyarakat menyatakan pemilu sudah selesai. Sekalipun demikian, ada sebagian kecil yang masih berharap, meskipun secara nalar mereka sendiri juga merasa bingung apa sebenarnya yang diharapkannya itu. Kekalahan capresnya yang sedemikian jauh sebenarnya sudah memupuskan harapannya. Sebodoh-bodohnya masyarakat, mereka juga paham untuk melakukan perhitungan matematis. Dengan logika sederhana, mereka dapat menyimpulkan hasil pemilu sebenarnya sudah final. Inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak tertarik lagi melihat kebisingan di MK. Sebagian besar mereka malah menjadi muak karena peristiwa di MK itu hanya mempertontonkan kepentingan individual. Akhirnya mereka lebih cenderung untuk kembali mengais rezeki demi kehidupan mereka. Mereka juga paham, perubahan capres seperti apapun tidak akan bisa merubah kehidupan keseharian mereka secara signifikan. Tetapi, meskipun demikian, mereka sudah puas. Mereka sudah pernah mencoba untuk menggantungkan harapan barunya, sekalipun realitanya capresnya kalah. Apa boleh buat? Hidup harus terus berputar, tidak bisa hanya sekedar ditangisi. Para sahabat yang saya hormati, kebisingan di MK juga sebenarnya cukup menarik. Di sini kita bisa melihat banyak hiburan. Lepas dari MK berhak atau tidak memberikan entah hukuman, entah penalti, entah opini, entah fatwa, atau apapun suka-suka MK, tetaplah pertunjukan di sana bisa dikategorikan sebagai bagian dari hiburan. Ini bisa kita lihat betapa banyaknya saksi 01 dan 03 ketika bersaksi justru menimbulkan senyum di banyak wajah orang. Disinilah sisi positif yang diperoleh. Sebenarnya lebih baik para saksi ini diseleksi lebih dahulu oleh pihak yang mengajukan, sehingga terjadi sebuah persidangan yang menarik dan memiliki bobot yang tinggi. Sehingga banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari sana. Dari sini bisa dipetik sebuah kesimpulan sederhana. Mungkin yang terjadi adalah kontingen 01 dan 03 merasa waktu yang diberikan sangat terbatas, atau memang asal comot mengambil saksi. Dan bisa juga yang terjadi dikarenakan memang mereka tidak pernah memiliki bukti-bukti yang kuat. Sehingga di mata banyak orang, persidangan yang sedang terjadi sekarang ini adalah mencari bukti terhadap info yang mereka miliki. Bukan yang sebaliknya, yaitu membuktikan terhadap kebenaran bukti yang mereka miliki. Memang sangat aneh. Para penonton bisa melihat ini dengan terang benderang. Sebagian besar problem yang diajukan hanya berdasarkan katanya dan katanya, ataupun opini-opini berdasarkan kecurigaan semata, atau berdasarkan hoax yang banyak berseliweran di medsos. Akibatnya, yang terjadi adalah senyum-senyum. Tidak mengapa, kelelahan akibat pemilu agak terobati dengan lawakan yang dipertontonkan. Para sahabat yang saya hormati, panggung lain yang tidak kalah menambah senyum
adalah pertunjukan tunggal yang dilakukan Hasto. Sangat menarik melihat apa yang dilakukan Hasto ini. Semua dihantamnya secara solo karir dan arahnya cukup jelas, yaitu Jokowi. Saya sempat berpikir, mengapa Hasto sedemikian berani? Apakah sepak terjangnya ini atas nama PDIP? Apakah sepak terjangnya ini sepengetahuan Megawati? Apakah sepak terjangnya ini merupakan perintah Megawati? Entahlah. Hanya Megawati, Hasto, dan Tuhan yang tahu. Bila kita lanjutkan pertanyaan kita lebih mendalam, apakah PDIP masih di bawah perintah Megawati? Atau melihat sepak terjang Hasto, apakah Megawati masih ketum PDIP? Entahlah, hanya PDIP yang bisa menjawab. Yang jelas, di benak banyak orang, sepertinya pertunjukan Hasto memiliki maksud. Dan bisa jadi ini berupa bentuk bluffing atau gertakan ke seseorang. Para sahabat yang saya hormati, banyak kader PDIP mulai mereda tensinya. Tetapi tidak demikian dengan Hasto. Pertanyaan kita, mengapa Hasto seperti ini? Sebagian orang melihat tindakannya ini seperti mencoba berteriak-teriak ke sana kemari, seperti mencari pertolongan. Tidak lebih, bagaikan kapalnya hendak karam dan sibuk mencari cantolan demi memperoleh keselamatan. Memang, pertunjukan Hasto juga banyak membuat orang-orang tersenyum. Lumayan juga sebagai hiburan tambahan. Tetapi, sebenarnya ada sedikit celah yang bisa ditelusuri dari apa yang dikatakan Hasto, yaitu dia menjadi target yang dikaitkannya dengan Harun Masiku. Apakah ini hanya sekadar sikap paranoid Hasto, atau memang mengandung kebenaran, atau ada maksud lain? Bila benar dia sebagai target, agak aneh sebenarnya. Kok Hasto bisa tahu? Para sahabat yang saya hormati, memang cukup banyak manusia di Indonesia ini yang mengklaim info yang diperolehnya adalah A1. Pertanyaan kita, sedemikian mudahkah info A1 itu diperoleh? Intelijen negara harus segera bergerak cepat melacak ini demi ketentraman masyarakat. Ada baiknya ditelusuri dari mana info tersebut diperoleh. Ini bisa dimulai dari pergerakan notulen atau risalah rapat dan dilacak terus ke atas. Semua yang terlibat dalam proses penggandaan atau fotokopi juga harus diricek. Rasanya negara ini menjadi remeh banget. Informasi, bahkan bisa jadi dokumen penting, kok bisa beredar di kalangan politisi, partai, dan gilanya sampai juga ke perorangan dan beredar di medsos. Semua hanya diselesaikan dengan kalimat melindungi sumber berita. Kok enak bener. Para sahabat yang saya hormati, marilah kita coba mengikuti alur pikir Hasto. Apa dan mengapa Harun Masiku itu menjadi alasan pertunjukan tunggalnya? Banyak orang sangat meragukan itu. Mengapa seperti itu? Urusan Harun Masiku tidak terlalu signifikan untuk dijadikan sebuah perkara besar. Lepas dari Harun Masiku masih hidup atau tidak, sudah pasti kasus itu tetaplah masih di dalam lingkar PDIP sendiri. Tetaplah membutuhkan level dan waktu untuk ditarik menjadi kasus serius yang memang layak dan pantas untuk ditangani negara.
Negara juga tidak bodoh, ikut masuk dan menari ke dalam gendang orang lain. Kita bisa meraba, bila Jokowi memiliki pemikiran tentang Harun Masiku, paling Jokowi memberi jawaban, "Mbok iyo diselesaikan secara baik-baik saja, secara internal saja." Sebenarnya problem ini masih boleh dikatakan misteri. Bukan Harun Masiku misterinya, tetapi siapa yang menjadi sasaran tarian Hasto. Sepertinya Jokowi bukan target utama, tetapi Jokowi adalah target lanjutan. Bisa jadi ada yang ingin diseret untuk turut menentukan posisi bersama pemerintahan yang baru, dan ini berarti sekaligus berbaikan dengan Jokowi, atau memang bersatu menghantam Jokowi. Pilihan yang kedua sepertinya lebih dominan, karena sudah terjadi jalur melalui pelecehan Jokowi. Para sahabat sebangsa dan setanah air, untuk menghantam Jokowi membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara yang sudah dilakukan Hasto. Diperlukan figur yang lebih kuat. Sekalipun saya sangat meragukan akan berhasil, karena rakyat sudah memperlihatkan posisinya. Hanya orang atau partai yang bersikap gegabahlah yang mau mengabaikan rakyat. Sekarang ini mata harus dibuka lebar-lebar. Pertanyaan yang membuat kita penasaran, mengapa Hasto membawa-bawa Harun Masiku? Uniknya, dibukanya secara terang benderang di umum. Sepertinya bagi Hasto itu bukan aib, atau memang maksudnya menyebarkan aib yang dilakukan bersama-sama. Entahlah, hanya Hasto dan Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa menantikan manuver lanjutannya. Apakah pertunjukan Hasto ini mampu membakar seorang tokoh sehingga memberi dampak driving force atau tenaga pendorong untuk menghantam Jokowi atau tidak? Kalau tentang ini tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan yang lebih tahu. Yang paling baik, dengan menelusuri seluruh proses PAW yang melibatkan Harun Masiku. Jadi, siapa dan siapa yang terlibat sudah pasti. Lembaran kertas itu sudah tahu, sehingga tidak perlu sampai ke Tuhan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, memang sasaran ujung tembak tetap Jokowi. Bila hanya Hasto seorang yang berteriak-teriak tidak akan bermakna. Untuk itu diperlukan kekuatan yang lebih lagi. Inilah yang sedang ditunggu. Langkah politik yang teduh dan tenang sangat penting terhadap keberlanjutan sebuah partai. Harus bijak memilah-milah masalah yang harus dihadapi atau diabaikan atau dibuang. Bila secara emosional dengan mengatakan rawe-rawe rantas, malang-malang putung, dan langsung main hantam tanpa mengukur kekuatan, yang bisa terjadi adalah lenyapnya sebuah partai dari peredaran. Hitungan untuk bangkit tidak dalam 1-2 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Pembelajaran penting bisa diambil dari kebangkitan Golkar. Para sahabat yang saya hormati, bila kita perhatikan, kelompok yang ingin Jokowi jatuh mulai melakukan lobby. Ada 2 skenario yang paling mungkin mereka ambil. Yang pertama, meniupkan isu dengan mengatakan di beberapa event sering Prabowo berjalan sendiri tanpa didampingi Gibran. Ini tujuannya memisahkan Prabowo
dan Gibran. Yang kedua, mencoba mengkilik-kilik gabungan beberapa partai atau orang-orang di dalam partai manapun. Bahkan bisa jadi di dalam Gerindra juga yang tidak suka kepada Jokowi, untuk membentuk koalisi baru yang mana Prabowo harus ada di dalamnya. Di dalam kedua kemungkinan skenario ini terlihat bahwa nama Prabowo selalu ada di dalamnya. Iya, kalau Prabowo tidak ada di dalam, gerakan mereka ini tidak akan berguna. Artinya, kuncinya adalah memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Semua skenario ini tidak akan pernah berhasil. Mengapa demikian? Yang pertama, Prabowo menantikan serah terima jabatan presiden di bulan Oktober. Dan ini menandakan sebuah peristiwa perpindahan yang terhormat. Karena tipikal Prabowo menjunjung kehormatannya di atas segalanya. Yang kedua, dari latar belakang sifatnya menjunjung kehormatan itu, kecil kemungkinannya dia akan mengkhianati Jokowi. Para sahabat sebangsa dan setanah air, berdasarkan semua ini, sebaiknya semua pihak yang memiliki pemikiran liar agar berhenti. Jangan sampai rakyat yang menghentikan Anda semua. Bila di dalam pemilu-pemilu yang lalu, partai adalah sebagai kalangan elit, sekarang semua sudah berubah. Rakyatlah kalangan elit itu. Rakyatlah yang menentukan. Bila gejolak yang diciptakan terlalu besar, apakah Anda yakin mampu mengatasi itu? Yang pasti, rakyat dan militer akan bergerak mencari sumber perusuh. Sekali lagi, berhentilah. Masih ada 5 tahun lagi. Jokowi juga semakin tua. Pada saatnya, dia juga akan kembali ke Solo dan membiarkan para anak muda yang bertarung. Jokowi bukan tipikal orang yang rakus. Terlihat dari begitu banyaknya dana operasionalnya sebagai presiden berubah bentuk menjadi sembako dan sepeda dan lain-lain. Yang jelas, saat ini kesempatan bagi Prabowo untuk membuktikan dirinya untuk memajukan Indonesia. Semoga berhasil, Jenderal. Pandai-pandailah meniti buih. Sekali waktu nanti, jalan-jalanlah ke Solo, menyambangi kawan lama, namanya Jokowi, agar dapat memetik ilmu terakhir, bagaimana menjadi pemimpin yang teduh, dan sekaligus ilmu pamungkas, bagaimana membuat informasi menjadi A0. Salam, majulah Indonesia.